Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ihdal Umaming Danuzul dengan NIM 12292220042. Saya dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Ekonomi Syariah. Di sini saya akan menjelaskan terkait ekonomi internasional di Indonesia. Untuk penjelasan selanjutnya, teman-teman bisa simak video berikut. Teori pertumbuhan endogen, yang dipioniri oleh ekonom terkenal Paul Romer dan Robert Lucas pada tahun 1980-an, membawa perubahan paradigma dalam pemahaman kita tentang pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Teori ini berdiri di atas 3 pilar utama yakni, inovasi, modal manusia, dan akumulasi pengetahuan. Mari kita lihat bagaimana masing-masing pilar ini memengaruhi ekonomi global tahun 2024. Pertama, inovasi. Tahun 2024 menyaksikan ledakan inovasi teknologi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kecerdasan buatan atau AI tidak lagi menjadi buzzword, tapi telah terintegrasi dalam berbagai aspek ekonomi. Dari manufaktur pintar hingga layanan keuangan personal, AI telah meningkatkan efisiensi dan produktivitas secara dramatis. Salah satunya adanya komputasi kuantum, meskipun masih dalam tahap awal, mulai menunjukkan potensinya dalam memecahkan masalah kompleks yang sebelumnya tidak terjangkau. Investasi global dalam penelitian dan pengembangan mencapai rekor tertinggi pada tahun 2024. Negara-negara dan perusahaan berlomba-lomba untuk menjadi yang terdepan dalam inovasi, mencerminkan pemahaman mendalam akan pentingnya inovasi sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Pilar kedua adalah modal manusia. Transformasi digital yang dipercepat oleh pandemi COVID-19 telah mengubah lanskap ketenagakerjaan secara fundamental. Pada tahun 2024, kita melihat pergeseran besar dalam permintaan keterampilan. Pekerjaan yang membutuhkan keterampilan digital tinggi, kreativitas, dan kemampuan analitis menjadi sangat dicari. Pilar ketiga adalah akumulasi dan penyebaran pengetahuan. Di sini, kita melihat bagaimana konsep spillover effect yang diajukan dalam teori ini menjadi sangat relevan. Tahun 2024 ditandai dengan tingkat kolaborasi global yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam penelitian dan pengembangan. Pemerintah, industri, dan akademisi bekerja sama melampaui batas-batas tradisional untuk mengatasi tantangan global. Dari pengembangan teknologi energi bersih hingga penemuan obat-obatan baru, kolaborasi lintas sektor ini menghasilkan terobosan ilmiah yang signifikan, mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kualitas hidup secara global. Negara-negara yang berhasil mengintegrasikan ketiga pilar ini yakni, inovasi, modal manusia, dan penyebaran pengetahuan menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan berkelanjutan di tahun 2024, menvalidasi prinsip-prinsip teori pertumbuhan endogen. Namun, teori ini juga membantu kita memahami tantangan yang dihadapi. Kesenjangan inovasi antara negara maju dan berkembang semakin melebar. Negara-negara dengan infrastruktur penelitian dan pendidikan yang kuat cenderung menarik lebih banyak investasi dan talenta, menciptakan siklus positif yang sulit dikejar oleh negara lain. Selain itu, konsentrasi kekayaan di sektor teknologi tinggi dan kesenjangan digital menjadi isu-isu kritis yang perlu diatasi untuk memastikan pertumbuhan yang inklusif. Teori pertumbuhan endogen tidak hanya membantu kita memahami dinamika ekonomi global 2024, tetapi juga memberikan panduan untuk masa depan. Teori ini menekankan pentingnya, pertama, investasi berkelanjutan dalam penelitian dan pengembangan. Kedua, pendidikan dan pelatihan yang adaptif dan berkualitas tinggi. Ketiga, kebijakan yang mendorong difusi pengetahuan dan teknologi. Dan yang keempat, kolaborasi internasional dalam menghadapi tantangan global. Selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2024 diproyeksikan mencapai 5-6%, di atas rata-rata global. Namun, bagaimana teori pertumbuhan endogen dapat membantu kita memahami dan meningkatkan pertumbuhan ini? Mari kita analisis berdasarkan 3 pilar utama teori ini, inovasi, modal manusia, dan akumulasi pengetahuan. Pertama, inovasi. Indonesia telah membuat kemajuan signifikan dalam ekonomi digital, dengan munculnya unicorn teknologi dan adopsi e-commerce yang meluas. Namun, investasi R&D Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga. Ini menunjukkan potensi besar untuk peningkatan di masa depan. Pilar kedua, modal manusia.
Indonesia menghadapi tantangan besar dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan keterampilan tenaga kerjanya. Kesenjangan antara keterampilan yang dibutuhkan industri dan yang dimiliki tenaga kerja masih lebar. Ini menjadi hambatan serius bagi pertumbuhan ekonomi berbasis pengetahuan. Pilar ketiga, akumulasi dan penyebaran pengetahuan. Indonesia telah meningkatkan kolaborasi internasional dalam penelitian, namun masih perlu upaya lebih besar untuk mengintegrasikan diri dalam jaringan inovasi global. Penyebaran inovasi dan pengetahuan juga masih terpusat di daerah Jawa, menciptakan kesenjangan pembangunan antar daerah. Berdasarkan analisis ini, apa dampak ekonomi bagi Indonesia dan apa yang bisa dilakukan? Berikut dampak ekonomi yang berakibat kepada negara yakni: pertama, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata antar sektor dan wilayah. Kedua, kesulitan dalam meningkatkan produktivitas nasional. Ketiga, risiko tertinggal dalam kompetisi global berbasis inovasi. Dan yang keempat, potensi middle income trap jika tidak ada lompatan inovasi. Namun, ada peluang besar jika Indonesia dapat mengoptimalkan potensinya. Berikut beberapa saran berdasarkan teori pertumbuhan endogen, yakni: 1. Tingkatkan investasi R&D nasional, seperti menargetkan 2% dari PDB untuk R&D pada tahun 2030, dan dorong kolaborasi triple helix pemerintah, industri, dan akademisi. 2. Reformasi sistem pendidikan, yakni fokus pada STEM dan keterampilan digital, kemudian kembangkan program pelatihan vokasi berkualitas tinggi. 3. Fasilitasi transfer teknologi, yakni insentif untuk perusahaan multinasional yang melakukan transfer teknologi, kemudian dukung startup lokal untuk berkolaborasi dengan perusahaan global. 4. Perkuat infrastruktur digital, seperti perluas akses internet broadband ke seluruh wilayah Indonesia, kemudian investasi dalam teknologi 5G dan IoT. 5. Kebijakan inovasi inklusif, seperti membuat program inovasi khusus untuk UMKM dan inisiatif pembangunan berbasis inovasi di luar Jawa. Dengan menerapkan strategi ini, Indonesia berpotensi meningkatkan pertumbuhan ekonominya menjadi 7-8% per tahun, menciptakan lapangan kerja berkualitas tinggi, dan mempercepat transisi menuju ekonomi berpenghasilan tinggi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga video ini dapat menambah wawasan kalian semua.